Get transferred. Not the victim's fingerprints. Halo brother, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Bray Conan. Kali ini saya akan menceritakan film di tahun 90-an yang mana diperankan oleh si babang tampan Brad Pitt dan juga legenda Hollywood Morgan Freeman. Apalagi kalau bukan Seven. Film bergenre trailer ini mungkin tidak asing bagi beberapa orang karena cukup populer dan masih sangat layak untuk ditonton di zaman sekarang. Film ini meraih banyak penghargaan di tahun tersebut, bahkan juga mengantarkan para aktornya menjadi yang terbaik di beberapa kategori. Ceritanya si Abah Morgan dan Brad Pitt dalam film ini berperan sebagai detektif dan dituntut untuk bekerja sama menyelesaikan tugasnya mengungkap dan menangkap seorang pembunuh berantai yang sangat sinting. Apakah mereka akan berhasil? Langsung saja ke filmnya lah ya. Jangan lupa seruput dulu kopinya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang detektif yang tengah menangani sebuah kasus. Ia bernama William Somerset yang diperankan oleh Morgan Freeman. William sendiri adalah detektif senior di kota tersebut yang mana sudah mendedikasikan diri selama puluhan tahun. Dan diketahui jika dirinya kini akan pensiun dalam 7 hari ke depan. Namun karena beliau adalah sosok petugas yang bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, William pun tak menyia-nyiakan hari-hari terakhirnya itu sebagai petugas kepolisian dan bekerja sebaik mungkin. Crime of passion. There was nothing new. Then they heard the gun go off. Di lain sisi kita juga diperlihatkan dengan seorang detektif muda yang diperankan si aktor tampan Brad Pitt bernama David Mills. Ia yang diketahui baru saja pindah kota dan juga tugasnya akan menjadi pengganti untuk Morgan sebagai detektif di kota tersebut. Namun sebelum hari itu tiba, keduanya pun harus bekerja sama dalam mengurus sebuah kasus. Why here? Maybe I'm not understanding the question. How all this after get transferred? I guess it's the same reasons as you. William sendiri dikenal dengan orang yang tegas, sabar, dan juga lugas dalam menghadapi suatu hal. Hal itu terbentuk karena pengalamannya yang sudah malang melintang dalam menangani kasus kejahatan seperti pembunuhan. Sehingga ia tahu betul harus melakukan dan memutuskan seperti apa. Sementara itu David sendiri adalah detektif muda yang baru saja ditugaskan. Meski memiliki lisensi dan juga banyak pelatihan yang diikuti, ia tak memiliki pengalaman yang cukup mumpuni. Sehingga dirinya selalu gerasa-gerusu dalam memutuskan suatu hal dan tentunya itu tidak baik bagi seorang detektif yang dituntut kredibilitas dan kenetralitasannya. Now, I wasn't standing around guarding the Taco Bell. I want you to look and I want you to listen. Kasus pertama yang kini mereka tangani bersama adalah tentang seorang pria bongsor yang tewas dengan tidak wajar di sebuah apartemen. Di sana mereka mendapatkan informasi dari petugas yang nyanyahuanan di lokasi TKP jika korban tersebut telah meninggal yang diakibatkan oleh serangan jantung saat makan mie ayam. Namun saat mereka memeriksanya, William mendapatkan jika mayat pria bongsor itu kaki dan tangannya terikat. Dan David yang ingin diakui pun juga memeriksa dengan seksama. Dan pada saat itu, sesuatu yang sangat mengejutkan ia temukan. What's in it? Got a bucket here. I don't know. Fucking vomit. Untuk mendalami apa yang telah dialami si mayat tersebut, akhirnya mereka merujuk untuk dilakukan otopsi dan hasilnya si dokter forensik itu mengatakan jika ada terdapat sebuah bengkakan di dalam ususnya serta sebuah robekan di bagian perut sisi korban pun ahli jantung menyatakan jika korban ini meninggal tidak kurang lebih sudah 12 jam lamanya. So he did die by eating. Yes, sir. Nothing pressed against his head? Pressed hard enough, he was hemorrhaging internally. Marks from the front side flush with the muzzle.
Dan pada saat itu William pun mendapatkan kesimpulan sementara jika kasus tersebut adalah sebuah permulaan dan akan terjadi lagi kasus lainnya, sehingga akan memakan waktu lama untuk mengurusinya. Sementara itu dirinya akan pensiun dalam 6 hari lagi. Oleh karenanya, William pun meminta untuk namanya dicabut dalam penugasan kasus tersebut. Pada kesempatan itu juga ia menyarankan kepada si atasan untuk tidak melibatkan si David karena menurut penilaiannya kasus tersebut terlalu dini baginya. Merasa disepelekan orang yang akan pensiun sebentar lagi, akhirnya David pun mendeklarasikan diri jika dirinya bisa dan mampu mengemban tugas tersebut. Hey man, I'm right here. You can say that shit to my face. It's too soon for him. This should not be his first assignment. Give it to me. No, I'm putting you on something else. Say what? Yeah, he doesn't want it. Fuck himself. Let's go on. Belum tuntas kasus sebelumnya, pada keesokan harinya, David pun mendapatkan laporan tentang kasus pembunuhan baru lagi, yang mana kini korbannya adalah seorang pengacara kaya raya di kota tersebut bernama Ellie Gold. Di dalam penyelidikannya itu, David pun kemudian menemukan sebuah tulisan dari darah yang mungkin itu adalah sebuah pesan yang coba ingin disampaikan oleh si pembunuh, yang mana bertuliskan grade, yang artinya adalah keserakahan. This will be the very definition. That is ridiculous to the point of being addressed that. I've just come from a meeting of law enforcement. Di kantor, William pun mendapatkan kabar tentang kematian si pengacara ternama itu dari si atasan. Namun karena David yang sudah memimpin kasus tersebut, beliau pun tidak memperdulikannya. Kini si atasan pun memberikan sebuah temuan dokter forensik dari dalam perut si korban sebelumnya, yang mana hal itu langsung beliau tanggapi dengan kembali mendatangi tempat kejadian perkara. Dan di sana William pun mendapatkan jika serpihan kayu tersebut merupakan serutan kayu lantai, yang mana selanjutnya beliau pun juga menemukan sebuah pesan yang dituliskan pelaku menggunakan darah di kulkas. Sekembalinya ke kantor, William pun menyimpulkan jika pembunuhan yang terjadi pada pria bongsor tersebut adalah satu rangkaian dengan kasus pembunuhan pada si pengacara, dan yang paling mengejutkan lagi, beliau mengatakan jika akan ada 5 kasus lagi yang akan terjadi ke depannya. Hal itu tentunya bukan tanpa sebab, karena beliau menganalisis jika pembunuhan itu dilakukan tanpa motif oleh orang gila yang berambisi, dan itu William buktikan dengan adanya 2 pesan yang ditemukan, yang mana merupakan 2 dari 7 dosa manusia yang harus dijauhi. Mengingat jika hari pensiunnya tinggal 6 hari lagi, sementara kasus tersebut akan memakan waktu lama, lantas William pun menyatakan tidak akan bisa terlibat dan mangga weh ku si Kasep. Di kediamannya kini si David pun melakukan lembur dengan merangkai semua bukti demi untuk mendapatkan sebuah petunjuk, dan kita akan diperlihatkan dengan sang istri bernama Tracy yang mana tengah memperhatikannya karunya. Karena Tracy ini adalah istri yang baik hati serta penuh pengertian, ia pun tidak mau mengganggu David meski pada saat itu dirinya sangat atel dan ingin dibelai. Di sisi lain, William yang kepikiran tentang kasus itu pun kini memutuskan pergi ke sebuah perpustakaan umum di kota tersebut untuk mencari petunjuk tentang 7 dosa lewat buku-buku. Dan akhirnya ia menemukan sedikit petunjuk tentang cara si pelaku melakukan pembunuhan tersebut. Pada hari Rabunya kini David pun mulai menggunakan meja kerjanya, dan pada saat itu istrinya menelepon untuk memberitahukan jika ia ingin mengundang William ke kediamannya. Dan tentunya hal itu pun disetujui William. Well, in that case, I'd be delighted.
Saat malam pun tiba, acara kecil di apartemen David itu berjalan sesuai keinginan istrinya, dan ketika mereka hendak makan, tiba-tiba gedung tersebut bergetar hebat seperti layaknya gempa terjadi, dan nyatanya hal itulah yang membuat kebekuan hubungan William dan David pun mencair. It'll go away in a minute. Subway. Soothing, relaxing. Yeah, all right, laugh it up. All right already. Setelahnya mereka berdua pun melanjutkan merangkai kasus secara bersama-sama. David pun kembali menunjukkan beberapa foto tentang hasil penyelidikannya di lokasi pembunuhan sang pengacara, yang mana kemungkinan si korban telah dipaksa oleh si pelaku untuk segera menyayat dan juga menimbang bagian daging di perutnya sendiri. Anjing, benar-benar gila, sadis mah euy. Untuk mendapatkan bukti yang lebih lanjut, William dan David pun kembali menyelidiki tempat lokasi pembunuhan sang pengacara, dan akhirnya setelah mereka menemukan petunjuk dari istri si pengacara, mereka pun dituntun ke sebuah lukisan yang posisinya tidak semestinya. Dan di sana William pun mendapatkan sidik jari si pelaku yang sengaja dibuat untuk mempermainkan para polisi tersebut. Just by looking at the swirl pattern. Not the victims. Jodie Foster told me to do it. You know, So many freaks out there doing their little... Who knows? Dari hasil penyelidikan sidik jari yang memakan waktu kurang lebih 2 hari itu, akhirnya petugas kepolisian pun langsung mendapatkan sebuah informasi bahwa sidik jari itu berasal dari seorang pria bernama Victor. Dan diketahui jika dia ini adalah seorang residivis atas tuduhan segala macam kejahatan, mulai dari kasus pembunuhan, pemerkosaan, penjualan narkoba, dan hingga penculikan. Anjing dibawa. Pada akhirnya mereka pun mengerahkan pasukan khusus untuk mengepung tempat kediaman Victor, yang mana diduga adalah pelaku dari kasus pembunuhan tersebut. Dan sesampainya di sana, mereka pun menjalankan SOP dengan mengetuk pintu dan meminta izin terlebih dahulu. Tapi berhubung tidak ada respon orang di dalam, dengan terpaksa mereka pun harus mendobraknya. Saat penggeledahan tersebut itulah mereka mendapatkan Victor yang terbujur kaku dengan kondisi yang begitu sangat mengenaskan, di mana semua badannya dikuliti habis dan jarinya putus. Di sana pun mereka mendapatkan sebuah pesan lagi, yaitu slot yang berarti adalah pemalas. Namun di saat itu, tiba-tiba... Ya, si Victor ini ternyata masih hidup. Diketahui jika dirinya telah disiksa oleh si pelaku sejak dari 1 tahun yang lalu. Selama itu dirinya terus dicekoki obat-obatan untuk tetap hidup, dan bahkan lidahnya dikunyah habis oleh dirinya sendiri. Meski demikian, menurut tim forensik, nyawa Victor tidak akan tertolong. Dan pada saat mengamankan tempat kejadian perkara, tiba-tiba ada seorang wartawan masuk tanpa izin lalu sekonyong-konyong memotret David. Hal itu pun membuat emosinya tersulut dan kemudian dengan kesal ia pun mengusirnya. They piss me off. Okay. They pay police for the information. It's impressive to see a man feeding off his emotions. Pada malam harinya, istri David pun menghubungi William. Karena merasa aneh dan terpuguh, William yang sangat setia kawan itu memastikan jika hubungan Tracy dan David tengah baik-baik saja. Yang mana pada saat itu, Tracy mengatakan jika dirinya hanya ingin curhat karena ia tidak memiliki teman di kota tersebut. Sehingga ia pun meminta waktu kepada William untuk menemuinya esok hari. Saat pertemuan itulah, Tracy memberitahukan bahwa saat ini ternyata ia sedang mengandung anak dari David. Namun dirinya tengah dilanda kebingungan untuk menghadapi situasi tersebut. William yang sangat paham dengan kondisi tersebut pun memberikan saran kepada Tracy. Jika dirinya tidak menginginkan anak tersebut, maka jangan beritahu David. Namun jika sebaliknya, sayangilah dan besarkan ia dengan penuh kasih sayang.
Setelah mendapat wejangan tersebut, Tracy pun memilih untuk membesarkannya dan akan merahasiakannya dahulu sampai kasus yang tengah didalami David itu selesai. Karena ia tidak ingin menambah beban pikiran David yang mana tengah getol-getolnya mengungkapkan kasus pembunuhan tersebut. William. Thank you. Kembali ke kantor polisi, kini William dan juga David tengah berdiskusi tentang pelaku yang melakukan aksinya itu dengan sangat terencana, terukur, dan yang paling parahnya lagi adalah dengan begitu sabarnya. Bayangkan saja, dengan kurun 1 tahun, ia menguliti dan membuat si Victor ini tetap hidup, dan dalam jangka waktu itu, pastinya si pelaku juga mengurusi semua kebutuhan si Victor ini. Dan pada saat diskusi itulah, William teringatkan jika kemungkinan si pelaku ini adalah pembaca buku yang maniak. Karena semua aksinya itu begitu sangat rapih dan terinspirasi dari bacaan, sehingga beliau pun bergegas mengajak David ke perpustakaan umum dan bertemu dengan temannya yang merupakan seorang agen FBI. Hal itu dilakukan untuk mencari tahu siapa saja yang datang ke sini dan membaca buku-buku ekstremis. Karena menurutnya, semua data orang yang membaca buku tertentu yang diberi tanda akan tersimpan di bank data FBI. William pun memanfaatkan temannya itu untuk mencari daftar orang yang sering membaca buku tentang 7 dosa mematikan, dan setelah mereka mendapatkan daftar nama yang dimaksud, perhatian mereka berdua pun tertuju kepada salah seorang pria yang bernama John Doe yang diketahui kerap datang ke perpustakaan hanya untuk membaca buku 7 dosa mematikan. Lantas mereka berdua pun mendatangi kediaman si John Doe itu, dan setibanya di sana, saat hendak mengetuk pintu, mereka melihat seorang pria yang berhenti mendadak setelah melihat mereka. Dan tiba-tiba si pria itu melancarkan tembakan ke arah mereka, sehingga aksi kejar-kejaran antara David dan si pelaku pun tidak terelakkan. David pun masih ditangtayungan karena si pelaku itu nyatanya tidak menghabisinya dan berlalu pergi membiarkan dirinya. Sehingga makin dibuat penasaranlah si David dan William ini dengan maksud si pelaku tersebut. Meski demikian, mereka pun tetap melanjutkan penggeledahan di kediaman si John Doe itu, dan kini mereka makin meyakini jika si John Doe itu adalah pelaku dari rangkaian pembunuhan tersebut karena banyak sekali barang-barang tak lazim di sana yang mereka temukan. Terlebih ada bukti kuat terkait 3 kasus pembunuhan yang dipajang di sana, dan benar-benar sakit si John Doe ini. Tidak hanya itu, dalam rak tersebut pun William menemukan foto seorang wanita yang disertai dengan sebuah nota pembelian barang. Kemungkinan itu adalah korban selanjutnya yang tengah diincar oleh si John Doe ini. Di lain sisi, David yang memeriksa tempat lain pun mendapatkan beberapa bukti lagi, yang mana ia melihat foto-foto yang diabadikan si John Doe dalam aksi menyiksa korbannya tengah dicuci, dan alangkah kagetnya ia ketika melihat ada foto dirinya yang ternyata si pelaku ini adalah orang yang pernah ia usir. Ya, siapa lagi kalau bukan si wartawan.
Menindaklanjuti hasil dari temuan mereka, David dan William pun bergegas mencari tahu dengan modal foto dan juga nota pembelian. Namun rupanya mereka sudah kecolongan dahulu. Saat itu mereka mendapatkan laporan pembunuhan di sebuah tempat esek-esek. Saat mereka periksa, benar saja. Di sana mereka mendapatkan pesan keempat yakni las yang berarti adalah nafsu. Di mana saat itu si wanita meninggal dengan kondisi mengangkang. Untungnya di sana detektif pun berhasil mendapatkan seorang saksi yang kebetulan ikut disekap dengan si wanita Gang Doli tadi. Laki-laki tersebut ternyata masih syok akibat telah dipaksa oleh si Jongdu untuk melakukan hubungan badan dengan si korban menggunakan sebuah kostum yang susah saya menjelaskannya. Nih, lihat saja sendiri. Bangsat kan? She was just sitting on the bed. He put that thing on me. The fucking gun was in my throat. Oh God. And I did. I fucked her. Pada keesokan paginya, tepat di hari Sabtu, dan itu adalah 2 hari sebelum William pensiun dan 6 hari untuk David bekerja di sana. Korban kelima dari Jongdu pun ditemukan kembali. Dia adalah seorang model cantik yang sudah tewas dengan keadaan seluruh wajahnya telah dikuliti. Dan mereka pun kembali melihat sebuah tulisan yang berada di dinding, yakni pride, yang artinya keangkuhan alias gede hulu alias sombong. Apa yang dilakukan si Jongdu itu pada si model tersebut disimpulkan oleh William sebagai penghinaan terhadap si wanita model yang mengangkuhkan kecantikannya. Dan kini tersisa tinggal 2 dosa lagi dan berarti akan ada 2 korban lagi. Sebagai detektif, tentunya mereka akan berusaha dengan keras untuk menggagalkan rencana si Jongdu tersebut dan menangkapnya sebelum hal itu benar-benar terjadi. Either we'll get John Doe or he'll finish. Namun setibanya mereka di kantor polisi, seperti kata pepatah, pucuk dicinta ulam pun tiba, si Jongdu ini ujug-ujug menyerahkan diri begitu saja dengan keadaan baju yang berlumur darah. You're looking for me. Get away from him! On the fucking... What's your fucking moves? On the fucking floor. All the way, fucker! Down! Now! Get out! God damn it! I'd like to speak to my lawyers. Saat pemeriksaan, diketahui jika tak ada catatan terkait dirinya, entah itu di bank seperti nganjuk, cicilan, atau pinjaman, pekerjaan, dan juga terkait hukum sekalipun. Bahkan semua jari tangannya ia kuliti yang kemungkinan sudah sejak lama dilakukannya, agar sidik jarinya itu tidak mudah terlacak. Dan para polisi pun menyimpulkan jika si Jongdu ini adalah orang berada, berpendidikan, dan tentunya sangat sinting. Pada saat itu William dan juga David pun tidak langsung percaya dengan apa yang dilakukan si Jongdu ini. Ia meyakini ada hal lain yang tengah ia rencanakan. Dan benar saja, lewat kuasa hukumnya, si Jongdu ini mengaku telah membunuh 2 orang lagi. Dan ia berjanji akan memberitahu mereka berdua tentang letak 2 mayat lagi. Namun tentunya tidak cuma-cuma, ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Yang mana si Jongdu ini meminta hanya William dan juga David lah yang mengantarkannya untuk menunjukkan tempat lokasi di mana sisa mayat berada. Tepatnya besok pada jam 6 pagi waktu setempat. Dengan segala pertimbangan dan keputusan yang terbaik untuk semuanya, serta agar kasus tersebut cepat selesai, akhirnya David dan juga William pun menyanggupi permintaan yang dianggap tidak ada ruginya bagi mereka. It has to be the both of you. It's your case. Make a decision. Let him try it. You'd be escorting an unarmed man. Full confession. Let's finish it. Waktu yang ditunggu-tunggu pun
Tiba-tiba, kini mereka pun pergi sejak dari subuh hari, yang dimana mereka diiringi petugas yang memantau lewat jalur udara. Saat di perjalanan itulah, David menanyakan tujuan sebenarnya si Jong-du ini mau ngapain, karena ia sadar betul jika hanya menjemput 2 mayat saja tidak akan membuatnya terkejut. Terlebih melihat aksi Jong-du sebelumnya membuat mereka terasa aneh. Namun si Jong-du ini dengan begitu tenangnya menyuruh si David untuk bersabar. Kalem cuy, sambil dengan menyeringai kecil yang dimana hal itu makin membuat pinapsuun saja. Well, I mean, at this stage, what harm can it do to tell us? We've got newspapers to think about, yeah? I'm not special. Bahkan pada perbincangan itu sekonyong-konyongnya si John ini mengatakan jika pembunuhan yang dilakukannya adalah sebuah karya yang mana mungkin orang-orang tidak akan sepenuhnya mampu memahami, namun menurutnya semua orang itu tidak akan bisa menyangkalnya nanti. Dan si David pun membantah jika apa yang dikatakan karya menurut si John itu tidak akan pernah dikenang, bahkan menurutnya malah akan dilupakan dalam waktu yang singkat. Namun si John ini menyela dengan mengatakan jika David menilai sebelum dia mengetahui seluruh karyanya itu. Can't see the whole complete act yet. Well, you know what? I'm gonna be standing right next to you. Yes. Could the freak be any more vague? Can't wait for you to see. I really can't. It's really... Si John ini akhirnya mulai mengatakan maksud dan juga tujuannya melakukan pembunuhan-pembunuhan tersebut, yang mana diketahui hal itu dilakukannya untuk mengingatkan kepada semua manusia jika dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Maksudnya, semua orang tahu akan konsep 7 dosa besar dan kerap menyaksikannya di setiap sudut jalanan. Namun kita semua malah memakluminya, dan yang lebih parahnya lagi, itu dianggap sudah biasa. Dan apa yang dilakukan si John itu agar dianggap contoh dan juga bisa untuk direnungkan. Tolerated morning, noon, and night. We tolerate it because it's common. It's in a world this shitty. I'm setting the example. And what I've done is going to be puzzled over and studied and followed. The Lord works in mysterious ways. I did not choose. I was chosen. But that's the point. You should be thanking me. Do 9 o'clock and follow the access road. Dan kini mereka bertiga pun tiba di lokasi yang dimaksudkan si John. Namun tiba-tiba saja setelah mereka turun terlihat sebuah mobil Benz melaju dari arah jauh, yang mana hal itu membuat mereka khawatir dijebak. Sehingga William pun akan memastikannya dan David pun diminta untuk menjaga si John. Saat dihentikan, mobil tersebut ternyata adalah kurir yang hendak mengantarkan paket ke tempat tersebut untuk detektif David. Mengetahui jika itu adalah rencana si John, William pun meminta si kurir untuk cepat pergi dari sana dan ia pun memastikan isi paket tersebut, yang mana membuatnya begitu penasaran. When I said I admired you, I meant what I... Dan pada saat itu, ia dibuat kaget. Ternyata isi dalam paket tersebut adalah... Shut the fuck up, you piece of shit. Here he comes. Kepala Tracy, istrinya David, anjing. Whatever you hear, stay away. Now, no, come in here. Saat itu juga William yang sadar betul dengan tujuan si John ini meminta David untuk mundur dan melemparkan pistol yang tengah ia pegang tanpa memberitahu isi dari paket tersebut. Namun si John ini yang pandai bersilat lidah berhasil mengompori David yang memiliki sifat emosional dan temperamental. Ia mengaku jika dirinya telah membunuh istrinya di hari Sabtu setelah aksinya pada si model, dan ia mengatakan jika paket tersebut isinya adalah kepala Tracy. Namun David tidak percaya begitu saja, sehingga ia pun menanyakan kebenarannya kepada William. Tapi sayangnya ia tidak mendapatkan jawaban dari si pria beruban itu.
David pun semakin tersulut ketika si John ini ujug-ujug mengungkapkan jika Tracy tengah mengandung anaknya. Dibuat olohok, panas, tak menyangka, marah. Di sisi lain, ia juga bingung jika menembaknya si John ini akan menang dan tujuannya pasti akan tercapai. He didn't know. Give me the gun, babe. Oh, God! He will win. Dan apa boleh dikata, si David yang hanya manusia biasa pun tak berdaya dan akhirnya mengikuti emosi dirinya. Dari sini akhirnya terungkaplah sebuah fakta bahwa yang dimaksudkan kedua korban dari sisa 7 dosa mematikan itu ternyata mengarah kepada si John sendiri dan juga David. Kenapa? Dikarenakan si John ini memiliki sifat envy, yaitu iri hati kepada kehidupan David dan juga istrinya yang hidup terlalu begitu normal sebagai abdi negara. Dan korban ketujuhnya adalah David. Meski ia dibiarkan hidup, tapi si John ini berhasil membuktikan dan memperlihatkan ketujuh dosa tersebut lewat David yang memiliki dosa dari kemarahannya. Di akhir film, David pun akhirnya diamankan pihak kepolisian atas tindakan sewenang-wenangnya. Sementara itu William pun pensiun dari pekerjaannya dan akan mulai berkebun di sisa umurnya. Film pun tamat. Film ini adalah salah satu film yang saya sukai, banyak sekali pesan kehidupan yang tersirat coba disampaikan. Lewat film ini juga kita dibuat paham jika apa yang terjadi pada dunia ini sudah sesuai dengan ritmenya. Namun kembali ke pribadi masing-masing yang mau menanggapinya seperti apa. Apakah kita terlalu muda atau dini untuk mengerti kehidupan ini, atau mungkin kita yang terlalu tua untuk mengelak dari apa yang terjadi sebenarnya? Ingat, jika semua yang terjadi pada dunia ini pasti ada gunanya dan tidak diciptakan begitu sangat sia-sia. Bahkan sebuah tanaman juga membutuhkan untuk bisa tumbuh. Sejahat-jahatnya manusia bukanlah setan. Manusia tetaplah manusia. Tapi manusia juga bukanlah hakim. Jadi kita tak seharusnya mengambil alih peran seolah-olah paling berhak mengutuk ataupun memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Saya Bray Conan, dan tanpa kru yang bertugas, mohon untuk undur diri. Sampai jumpa di alur film selanjutnya.